Sementara Yesus mengatakan dalam Yohanes 5:37, suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya tidak bisa kau lihat, dan hanya Yesus yang mengenal Bapa. Pertanyaan saya, yang berfirman kepada Yohanes ini Bapa yang mana? Bapa yang dimaksud Yesus tidak bisa didengar suaranya, atau ada Bapa yang lain? Allah Bapa. Bapa yang lain. Berarti apakah perkataan Yesus di dalam? Sama seperti ini toh. Yohanes, jangan panjang Bang Elgort. Berarti jangan panjang. Sebenarnya udah simple ini Bang De Elgort. Sebenarnya simple. Berarti di dalam Yohanes 5 nomor 37, Bapalah yang mengutus aku. Suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya tidak bisa kau lihat. Apakah perkataan Yesus itu betul atau tidak? Perkataan kalian mengarah perkataan Yesus itu betul atau tidak? Kalian langsung memotong mengkat ayat firman begini. Kalian satu ayat. Bukan mengkat. Kau baca pun satu perikop, Dek, tidak akan merubah makna dari, tidak akan merubah isi dari Yohanes 5 nomor 37 bahwa Yesus menekankan kepada bangsa Israel, suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya tidak bisa kau lihat. Hanya akulah yang tahu bagaimana Bapa itu. Kan perkataan itu seperti itu. Makanya dia mengatakan segala firman yang Bapaknya sampaikan kepada Yesus, Yesus sampaikan kepada mereka, pengikutnya, dan mereka menerimanya. Jadi hanya Yesus dengan Bapa lah yang bisa berkomunikasi. Bagaimana mungkin Yohanes bisa menerima firman dari Bapa, sementara hanya Yesuslah yang menerima firman dari Bapaknya? Pertanyaan saya nanti, Bapa mana yang Bang Elgort masuk yang berfirman kepada Yohanes? Tolong yang di bawah rekam ya, Kristen ya, biar kalian waktu melapor biar ada bukti data. Mananya ini itu? Aduh, bahaya kita ini. Kok susah ya? Kok di mute ya? Loh, di mute bagaimana? Kan lah, Bapak mana yang berfirman kepada Yohanes? Itu kan saya kan sudah berikan tadi. Itu kan Allah yang Tritunggal toh. Allah yang Tritunggal. Saya nanya, Bapak mana? Itu kan Allah Bapa loh toh. Yesus Allah Bapa. Bapak mana itu? Apakah Bapa yang dimaksud oleh Yesus? Yang Maha Kuasa, bukan. Itu kan satu kesatuan. Satu kesatuan, Bapa. Di mana datanya mereka satu kesatuan? Mana satu kesatuannya mana? Di mana? Di mana datanya? Begini toh. Bagaimana kami Kristen menjelaskan kepada orang, bagaimana kami Kristen menjelaskan Allah yang Tritunggal kepada orang yang tidak mempercayai Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus? Oke. Apakah semua apakah semua Kristen mengaku bahwa Bapa Tuhan itu Tritunggal? Bagaimana dengan oneness? Bagaimana Saksi Yehova? Bagaimana Unitarian? Gini toh. Kan? Kita kan aliran kekristenan itu kan ada beberapa. Seperti Advent sama Saksi Yehova itu kan aliran Yahudi. Jadi orang itu belum mempercayai Kristus. Belum mempercayai Kristus sebagai datang. Advent itu menyembah Yesus sebagai itu Tuhan loh. Jangan salah kau, Advent banyak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Menyembah Yesus sebagai Tuhan. Tetapi mereka belum mempercayai. Tetapi mereka tidak makan B2. Enggak, bukan. Jangan disangkut pautkan ke situ. Nanti jadi lari pembahasan kita. Tetapi Advent, Saksi Yehova belum mempercayai Kristus sudah turun ke muka bumi. Aku toh jangan mengkaitkan yang lain ke topik ya. Jangan mengkaitkan itu toh. Enggak. Sekarang begini, yang mau saya tanya begini loh. Bang Elgort, De Elgort, ya.
Bapa yang berfirman kepada Yesus adalah Bapa Tritunggal, betul? Allah yang itu Tritunggal. Bapa Tritunggal dari mana? Allah yang Tritunggal Allah Bapa, iya, Bapa dan Bapa. Anak dan Allah Roh Kudus. coba mana datanya? Datanya waktu Yesus dibaptis. Kok Allah dari situ juga ya? Gini, Loh, saya baca. sekarang mana datanya kalau Bapak? Ya, silakan. Kalau misalnya dari apa? Tidak ya. Gini. Saya berikan aja dari mana? istilahnya dari Matius 28 ayat 19. Nggak ada. Oh, Matius. Ya, silakan baca. Matius. Silakan baca. Ya, silakan baca. Bentar. Matius 28 ayat 19. Oh ya, silakan baca. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Berarti kan Bapa Baca itu sama bagus-bagus. Yesus. Hah? Matius berapa? Matius Matius berapa? 28 ayat 19. Ya, baca. Itu kan Sudah itu dibaca. kan dibuatkan. Bentar. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ulang Berarti lagi. kan, Pelan-pelan ya Allah. bacanya, Bang. Pelan-pelan bacanya, Bang. Ya, nggak apa-apa. Ini kan baca kitab sucimu. Lucu Karena lah. itu Ya. pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak Dalam dan nama- Roh Kudus. Oke. Ya. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Iya. Oke, satu dulu yang mau saya tanya situ. Dalam nama Bapa. Nama Bapa Iya. siapa? Nama Bapa? Ya, Nama Bapa Tuhan. siapa? Tuhan. Oh, oke, gini. Nama Bapa. Dalam Alkitab itu ada panggilan Enggak, daripada kita menyebutkan Jangan. Saya minta nama Bapa siapa? Allah, Tuhan, Nama anak siapa? Yesus Kristus, Tuhan Allah. Nama Roh Kudus siapa? Ya Roh Kudus. Namanya siapa? Ya Roh Kudus. Loh, Tidak pernah tapi dengar. di sini dalam nama Bapa Allah dan Anak, nama Anak Yesus dan Roh Kudus. Nama Roh Kudus siapa nih? Roh Kudus itu tidak punya. Roh Kudus itu ya firman. Firman. Iya. Oh, berarti Roh Kudus, berarti Firman yang menjadi Yesus itu? Ya tetap Yesus firman. tadi, Firman itu adalah Begitu, Yesus. makanya Berarti saya bilang, Yesus begini. Ya. Bagaimana kami Ya, menjelaskan kepada kalian Allah yang Tritunggal, sementara kalian tidak Bukan mempercayai Allah yang Tritunggal. Di sini disebutkan mereka dalam nama Bapa, nama Anak, nama Roh Kudus. Roh Kudusnya punya nama enggak? Ya Allah Tuhan, itu tidak perlu Roh Kudus ya Roh Kudus tidak namanya, perlu. gitu loh. Itu tidak perlu Oke, punya berarti nama itu gitu. bohongnya, nggak ada Roh Kudus, nggak ada nama ya, nggak apa-apa. Sekarang yang kedua, ini sekarang kalau DL God tahu kata penghubung di dalam bahasa Indonesia, betul? Nah, kata dan ini menggabungkan atau adalah yang artinya yang sama. Kata dan, Bapa dan Anak dan Roh Kudus itu menentukan berapa oknum? Ini menggabungkan dalam satu kesatuan. Kata dan ini menggabungkan dalam satu kesatuan. Oke. Makanya saya bilang kita kembalikan dia ke Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saya tanya berapa oknum? Itu di sini menjelaskan Itu untuk berapa satu arah. oknum? Enggak, Ya, jangan. saya tanya berapa oknum? Alkitab bahasa dasarnya bukan bahasa dasar Indonesia. Enggak, Alkitab bukan bahasa dasarnya Indonesia. Jadi itu mengarahkan mengkat. Udah? Saya bertanya. Jumlah atau tidak? Enggak apa-apa toh menjelaskan. Jawablah toh. Yang mana toh? Kata dan menunjukkan. Yang tadi, yang dan. Oke, saya sudah bilang sama Ito. Alkitab ini bukan bahasa aslinya. Alkitab bahasa Indonesia bukan bahasa aslinya.
mari kita kembalikan dia ke bahasa aslinya, yaitu bahasa kurios. Jadi kalau kita kembalikan ke bahasa kurios ini, pasti kita tidak akan mengerti gitu loh. Kenapa Jadi saya tanya, kurios itu artinya orang apa? itu, Ibrani. Kenapa orang itu Ibrani, gini? agama. Oh, kenapa? Oh, enggak ada Bukan yang saya tanya, loh, kenapa lari ke situ? Kurios itu apa artinya? Kalau Anda larikan ke kurios itu apa artinya? Kurios itu bahasa kurios. Dari itu berupa bahasa Ibrani juga. Arti kurios itu apa? Halo, The Elgort. Iya. Kurios itu apa artinya? Itu bahasa Yunani. Saya tahu bahasa Yunani. Nah, bahasa Indonesianya dari bahasa Yunani kurios apa artinya? Udah gini aja toh. Ngapain kita ngebahas itu? Ngapain? Makanya malah saya melarikan ke bahasa original. Kalau ke bahasa originalnya nanti macet kau, Dek. Kau tadi bilang itu kakak tidak mengerti. Itu kita balikan ke bahasa original. Oke. Sekarang saya tanya. Kurios itu apa artinya? Bagaimana? Enggak lah, gini aja. Aku Jangan begitu itu. Bagaimana? Kau yang membawakan. Kurios itu apa artinya itu? Gini. Ini toh. Begini aja. Bagaimana kalian percaya kepada kurios apa artinya? Tadi kau yang membawakan itu, Dek. Kurios apa artinya? Jawab. Itu tidak penting sekarang ya. Bagaimana kalian mempercayai Allah yang tunggal? Biar tahu kamu bahwa Yesus kurios, gitu, sedangkan Bapak kamu itu adalah Theos. Enggak, kami juga seperti itu. Bagaimana kami percaya juga kepada Nabi Muhammad SAW, sementara kau tidak percaya itu, gitu loh. Lanjut itu. Dia tanyakan kurios apa artinya? Dia bilang kurios itu artinya bahasa. Itu lari-lari apa lo? Lari-lari pembahasan gitu loh. Yang dibahas ini, ayat ini, dekat ini gitu. Jadi kalian membahasnya dipotong-potong satu-satu ayat. Iya, silakan Bang Elgort. Tadi kan abang mengatakan bagaimana kami mau menjelaskan konsep Tritunggal kepada kalian tidak beriman, gitu kan, Bang? Oke. Sebelum abang mendapatkan penjelasan dari orang lain tentang konsep Tritunggal, apakah Anda memahami tentang konsep Tritunggal? Puji Tuhan masih saya pahami, walaupun tidak total gitu. Simak pertanyaanku, Bang. Sebelum abang mendengarkan konsep tentang Tritunggal dari orang lain, karena konsep Tritunggal kan abang dapat dari orang lain kan, bukan tidak ujuk-ujuk ada dalam diri abang kan pemahaman tentang Tritunggal kan, setuju tidak? Kita itu kan belajar. Iya. Belajar tentang Allah yang Tritunggal sewaktu naik CD. Iya, berarti ada sumber kan, Bang? Sumber informasinya, sumber ilmunya kan, pemahaman konsep Tritunggalnya kan? Iya, pasti ada dong. Sumbernya itu abang dapat dari mana? Itu dari katekismus. Dari mana? Katekismus. Iya, dari dewan bapak-bapak gereja. Dari katekismus ya, katekismus. Iya. Katekismus tahu katekismus enggak? Iya, dewan dari bapak-bapak gereja kan? Bapak-bapak pandita gitu kan? Katekismus kan diciptakan oleh Martin Luther. Kalau katekismus diciptakan oleh Martin Luther. Berarti Yesus sendiri tidak pernah memberikan penjelasan tentang konsep Tritunggal kepada murid-muridnya kan? Begini loh. Memang dari Yesus sendiri kan tidak ada dikatakan Allah yang Tritunggal. Tidak ya ada. Sudah, nggak usah abang panjangkan lagi kalau memang Yesus tidak ada berkata. Jika memang abang sudah mengimani Yesus tidak pernah menjelaskan tentang konsep Tritunggal kepada murid-muridnya, kenapa abang imani, Bang? Abang ikut Martin Luther atau ikut Yesus? Kita ikut Yesus loh. Kita ikut Yesus loh. Simak Bang ya, Yesus tidak pernah mengajarkan konsep Tritunggal dalam soal ketuhanan kepada Anda. Sudah Anda sampaikan tadi, sudah Anda benarkan. Akan tetapi Martin Luther menyampaikan tentang konsep Tritunggal kepada Anda. Sekarang silakan Anda jawab, Anda ikut Yesus atau ikut Martin Luther? Ya, ikut Yesus lah. Gak nyian abang ini, benar. Ikut Yesus.
Yesus kan nggak pernah mengajarkan abangku. Gitu loh. Gini Sudah loh. bilang Yesus tidak pernah mengajarkan Martin tentang konsep Tritunggal. Martin Luther yang mengajarkan. Kok bilang pula kok ikut Yesus? Yesus kemana? Kemana? Gini loh. Apakah Al-Quran dan Alkitab itu tidak perlu ditafsir? Saya bertanya sama Anda, apakah Al-Quran dan Alkitab itu tidak perlu ditafsir? Bang, kita itu terjemahan abangku, nggak perlu ditafsir lagi. Kenapa ada sekolah teologi? Itu bagian dari tafsir. Gini, kenapa Metode ada? tafsir, dengar bang, berkasih apa Enggak, dengar dulu. Kenapa? Ya ilmuwan, Kalau kami di Universitas Kristen ya, seperti Nomensen yang ada di Siantar, Abdi Sabda, itu ada teologi jurusan Fakultas Tafsir. Oke, yang dikaji original teks kitab itu atau terjemahannya? Gusi dulu jaringanmu, Bang. Enggak, beli dulu kuotamu, Bang, biar jangan macet. Beli dulu. Macet jaringan, macet jaringan tuh ya. Halo, macet. Bang Tregen, macet, Bang Tregen. Oh, jalan. Sinyalmu yang macet, Bang. Aduh. Sinyal kau yang merah. Bagus sinyal Bang Faruk. Bagus, Le. Oh iya, simak Bang Elgot ya. Ketika mereka mempelajari tentang tafsir di universitas itu, yang mereka kaji terjemahan atau original teks. Yang dikaji orang itu semua, gitulah, dari original teks, dari terjemahan. Tafsir bisa diterapkan jika mengacu kepada original teks. Karena apa? Karena bahasa Indonesia ini sulit untuk menerjemahkan ya bahasa lain. Karena contohnya ya bahasa Arab Bang ya. Satu kata bahasa Arab itu ya itu bisa bermakna jamak atau banyak. Tak mampu bahasa Indonesia itu untuk menyerap bahasa Arab. Maka muncullah ilmu tafsir. Gitu loh. Apakah tafsir itu 100% dari makna dari kata itu tadi? Ya. Akan tetapi tafsir itu mendekati makna dari original teks tadi. Sekarang abang berbicara sama aku tentang tafsir, sementara kitab yang ada yang abang pegang itu adalah terjemahan. Apalagi mau abang tafsirkan sudah ditafsirkan salah sama pendahulu kalian. Gini aja lah. Jadi kalau saya sendiri Bang ya, kalau soal berdebat agama ini kita tidak perlu istilahnya menyebut. Bang, kita fokus dulu Bang. Abang ikut Martin Luther atau ikut Yesus? Yesus kan udah bilang nggak pernah mengajarkan konsep Tritunggal. Akan tetapi yang mengajarkan konsep Tritunggal itu adalah Martin Luther. Sekarang aku tanya, berarti abang ikut Yesus atau ikut Martin Luther? Gini loh, kita itu adalah Alkitab kami adalah yang kita Alkitab kami adalah apa? Kita itu harus menafsirkan. Jadi kita itu harus ajaran itu harus ditafsir dia menjadi lebih baik supaya yang mendengarkan bisa mencerna dengan baik. Oke, kalau gitu sampaikan kepada kami metode keilmuan dalam memahami atau menafsirkan Bible kalian yang terjemahan. Silakan. Ngelek apa ya? Bang Elgor, silakan Bang Elgor. Sebutkan metode keilmuan ya dalam memahami dalam menafsirkan kitab Bible kalian yang terjemahan. Silakan. Bapak mana Bapak? Di mana? Ini jonggol. Bang Jago. Bang Jago. Izin Bang Jago ya, kami diskusi Bang Jago. Jangan lapor-lapor ya Bang Jago. Jangan lapor-lapor Bang Jago. Izin. Abang Jago, ampun kalian Bang. Memang kalian bicara asli istilahnya menyinggung satu apa, jangan dilapor, jangan kayak gitu. Dewasa berpikirnya, pola pikirnya itu berdewasa. Bang, apa mau dibawa dari tadi taping, laporkan si Nora, laporkan si Mark, laporkan si Nora, kan itu begini. Ya, itu perlu dilayani enggak? Saya tanya sama Lai, itu perlu
dilayani enggak? Tapi kita perlu klarifikasi lah, jangan Enggak. Saya mau tanya sama Lai. Walaupun itu Kristen, kalau otaknya bodoh, apakah perlu dilayani? Dia bilang bang ya, dia laporkan bang Jago. Apa yang bilang? Apa yang bilang? Dia yang bilang iya. Apa yang bilang? Enggak usah ketawa. Enggak usah ketawa Lai. Kita aja yang ngomong. Kita dia yang bilang ya teman-teman ya, dibilangnya klien yang di bawah yang Kristen itu BODH, dia yang bilang bukan aku ya. Iya, nggak apa-apa, aman itu. Jadi gimana lah kau ikut Yesus atau ikut Martin Luther lah Nggak, nanti aja dulu itu. Nanti aja. Gini aja Leko, kalau Apa ada itu? tuh orang-orang di bawah ya gitu, nggak usah gitu. Ngapa nih? Udah tahu orangnya, ngapain dilayani? Dewasa dikit Iya ya. katanya, tapi kok gitu? Iya. Orang itu kan? Kamu? Enggak, aku nggak mau ngejat siapa. Ngejat Ya orang itu, siapa? tadi kau hujan, kau bilang orang itu BODH. Udahlah kita ke topik aja kali. Gimana kita lanjutkan diskusi lintas agama ini? Lanjut kita diskusi. Terserah. Oke, kalau gitu jawab lah ya. Jadi Laya itu ikut Yesus atau ikut Martin Luther? Oh, saya ikut Kristus dong. Saya pasti ikut Kristus. Tapi saya Simak ya. gereja. Yesus tadi sudah Luther. Ya, Lai tadi sudah menyatakan bahwasanya Yesus tidak pernah mengajarkan konsep Tritunggal di dalam Bible. Akan tetapi Bapak Martin Luther lah yang menyampaikan konsep Tritunggal dalam Bible. Sementara Lai itu mengimani tentang konsep ketuhanan yang disebut dengan konsep Tritunggal di dalam iman kalian. Sekarang jawab lagi Leko, Lai itu ikut Yesus atau ikut Martin Luther? Karena Yesus gak pernah ngajar tentang konsep Tritunggal. Saya ikut Yesus. Yesus mengajarkan konsep Tritunggal lah. Ngerti nggak Lai? Kan tadi dalam bilang Yesus mengajarkan konsep Tritunggal. Ngerti nggak? Bilang lagi Yesus. Aduh. Ngerti nggak Lai itu? Segala sesuatunya kan perlu ditafsir juga. Tidak ada yang tidak ditafsir gitu loh. Masa sebutkanlah kepada kami lain yang ilmu dalam menafsirkan Bibelmu, silakan. Aduh Lekku, kayak mana Lek? Yang kemana nya Le kok? Iya, kenapa? Le masih mau ngunyah-ngunyah deda, mau? Kenapa? Le masih mau ngunyah-ngunyah deda? Kok bahasanya gitu? Enggak, agak lain aku tengok. Kok bahasanya gitu? Emang nggak punya otak ya? Saya tanya, nggak punya otak ya? Siapa? Yang bilang tadi. B2 ada otaknya Le, maka dedaknya lain gimana Le? Berarti yang ngomong kayak gitu kan yang nggak punya otak, yang B2. B2 itu ada otaknya, dia makan dedak. Jadi B2 itu bukan untuk orang yang tidak berotak. Aku nggak bilang lagi berotak kan. Aku cuma tanya, Le masih mau punya dedak? Saya dari tadi ngomong nggak ada kasar loh. Loh, aku kan nggak kasar, aku bertanya loh Le kan. Baper kali Le. Beda orangnya lah, bukan? Tinggal iya atau tidak kalau yang lain kalau bisa ngomong gitu, jangan kau samakan semua orang. Aku bertanya loh lah, langsung tersinggung lah ini. Berarti memang situ yang anak gadis, mudah tersinggung. Anak gadis datang bulan, Enggak, karena saya dibesarkan di keluarga yang tidak memiliki kata-kata kasar dari awal. Gimana kasarnya? Aku kan bertanya. Dari awal saya nggak pernah kasar loh, sedikit pun nggak ada kasar loh. Oke, bukankah tadi aku bertanya? Kan cukup kau jawab. Tidak, gak makan itu aku kan habis. Ngapain saya harus jawab itu? Ya udah kau tadi jawab. Itu udah kasar buat saya. Waduh. Udahlah.
Baperan lah ya, baperan kayak anak jari sejatan bulan lah ya, baperan. Makasih lalaiku ya. Enggak kalau nangis enggak. Makasih lalai ya. Selamat berjuang aja, semoga dapat hidayah. Itu aja. Hidayah pula lagi. Memang Kristen ke Islaman lah ya. Kristen ke Islaman. Hidayah. Dari mana? Aduh. Ayo naik lagi. Aduh, kacau kita. Mau naikkan ini aku tadi nih. Bang Ombing ini. Oke, selamat bergabung. Bang Risma. Halo. 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 Kakak, laki-laki kita perempuan, Risma ini kita perempuan. Laki-laki kita perempuan. Risma, laki-laki kita perempuan. Udah turun aja lah kak, serem kali aku kak, jantungan aku. Oke, Lei Hombing, selamat bergabung Pak Ibu, Lei Hombing. Lei Hombing. Leku. Lei Hombing. Lei Hombing. Aduh. Lei Hombing. Oke, 3 Huta Gaul, selamat bergabung. Waduh, kacau ini. Moderator turunkan dulu Bang Hombing ini suara anak itu. 3 Huta Gaul, selamat bergabung. Selamat siang Bang, terima kasih. Islam Kristen. Saya Kristen. Oh, mau diskusi itu? Enggak, tadi saya mendengar berdasarkan diskusinya Pak Mira dengan Bang siapa? Putus-putus suaramu itu Tika, putus-putus suaramu. Iya, gua asal putus-putus. Salam kenal dulu ya, Pariban, Marga Sianipar Bang. Oh iya Sianipar. Nama baru Kanduang Marga Sianipar dari Sidempuan. Salam kenal ya Iban. Oh, salam kenal. Aku sifat gantengan, Sianipar gantengan. Wait. Ya, mau diskusi toh? Diskusi boleh toh, tadi makanya pengen naik dengar diskusinya Kak Nora Ritonang. Ini orangnya itu, ini orangnya itu, ini orangnya itu, ini. Nah, ya, silakan itu Nora, silakan. Iya silakan, yang mau ditanyakan silakan. Enggak, saya sih bukan mau bertanya sih ya Kak. Tadi saya nyimak pertanyaan silakan. tentang ketritunggalan Allah. Terus kemarin juga saya sempat tonton Kakak buka dari Wahyu 5 ayat 6 yang menyatakan bahwasanya Tuhan kami binatang, kan gitu Kak. Kakak ambil itu dari Wahyu 5 ayat 6. Itu sih yang buat saya tadi ada hati untuk naik gitu Kak. Iya. Ya nggak apa-apa, silakan kakakku. Nanti. Tadi yang kakak pertanyakan Wahyu 5:6 itu apa dasarnya, kenapa domba ya? Anak domba ya. Nah sebenarnya anak domba itu kan. Iya anak domba. Iya. Ya kita kan diskusi ya Kak, bukan mau saling membenarkan. Kalau kita saling membenarkan agama atau kepercayaan kita masing-masing pasti susah ya Kak, karena iya nggak akan ketemu, ya nggak akan ketemu. Tapi kalau tanya ini kan coba jawab ya, kalau kakak terima syukur, kalau kakak tidak terima kan itu haknya kakak ya. Itu iya. Ada dasarnya Kak, kenapa dinyatakan di ayat itu adalah anak domba. Banyak firman Tuhan Kak di Alkitab diajarkan Tuhan melalui perumpamaan.
Jadi tidak semua orang mampu memahami perumpamaan, gitu Kak. Jadi kalau kami sih itu tadi ya, iman, kepercayaan yang membuat mungkin kami lebih bijak, lebih mengerti, bisa menafsir perumpamaan itu. Sama seperti domba Allah. Iya. Ada sebab Biar dapat kita poinnya, Dek. Biar kita dapat poinnya. Itu anak domba memang merujuk kepada Yesus, diumpamakan kepada Yesus. dombanya Kak, dombanya adalah diumpamakan Yesus, anak dombanya itu adalah kami. Umat kita, umat manusia yang mempercayai Dia. Oke, berarti domba merujuk kepada Yesus, anak merujuk kepada pengikutnya, betul? Ya. Apa itu? Ya. Kalau di dalam Yohanes 1:29 coba. Jelasin dulu ya Kak. Aku jelasin dulu kan tadi aku bilang itu Enggak begini Dek. Kalau kita yang namanya diskusi Dek, itu yang harus dapat poin. Inilah maksud saya. Makanya saya selalu bertanya kepada saudara-saudara Kristen yang baru masuk room diskusi kayak begini. Mungkin karena baru pertama atau mungkin 2-3 kali, ya kita harus ikut tata cara berdiskusi gitu loh. Pembahasan kita apa poinnya? Biar kita jangan fokus yang di dalam komal ini deh. Kita fokusnya kepada netizen yang di bawah gitu loh. Nanti mereka yang sendiri menilai. Makanya, ya sebentar. Jadi kalau misalnya Dek Tika mengatakan anak merujuk kepada pengikut, domba merujuk kepada Yesus. Nah, di dalam Yohanes 1 nomor 29, tolong dibuka dulu biar kita paham. Anak domba ini apakah sesuai dengan narasi atau statement dari Tika gitu loh. Iya kan? Biar enak. Silakan dibuka, Dek. Yohanes 1 nomor 29. Yohanes 1 ayat 29. Ya, Kakak. Jadi gini Kak. Iya, Dek. Tadi kan dasarnya saya masuk, saya mau menjelaskan kenapa diumpamakan dengan domba. Tapi Kakak izinkan. Tadi kan Tika udah jelaskan sama Kakak. Saya ikut merujuk kepada pengikut, domba merujuk kepada Yesus. Betul? Ya. Sekarang. Saya belum jelaskan Bukan begini loh, Dek. Yang viral ini kan sekarang kan kalian mengatakan, saya mengatakan Tuhan kalian itu adalah binatang. Nah, sementara kamu sendiri yang menjawab, menjelaskan, oh tidak Kak, di dalam Wahyu 5 nomor 6 itu anak itu merujuk kepada pengikut, domba itu merujuk kepada Yesus. Iya, Anda sendiri loh yang mengatakan ya Tika ya. Ya, bukan saya ya. Nah, sekarang iya, perumpamaan iya betul. Nah, sekarang buka di dalam Yohanes 1 nomor 29. Biar jelas gitu loh. Ini aku bacakan ya Kak. Makanya aku bilang aku ikuti Kakak aja dulu. Ya, silakan. Enggak apa-apa. Kita jangan ada menghujat sini. Ya, keesokan harinya. Yohanes 1 nomor 29. Keesokan harinya ia melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Nah, pertanyaan saya, anak domba di situ merujuk kepada anak, merujuk kepada pengikut, domba merujuk kepada Yesus atau tidak? Itu kan anak domba Allah Kak, artinya Allah. Ya, lanjutkan lagi. Jangan dipotong. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yang yang menghapus dosa dunia itu siapa? Tuhan Yesus yang mau disalibkan. Dia kan disalibkan. Menurut di Bible itu, di tulisan itu, yang menghapus dosa dunia itu siapa? Anak domba Allah. Anak domba Allah itu ya Tuhan Yesus. Nah, jadi anak domba itu kepada Yesus atau kepada pengikutnya? Kalau tadi kan di atasnya tadi Kak di Wahyu 5 ayat 6, domba dan anak domba. Ini kan anak domba Allah. Artinya apa? Domba domba itu Allah, anak domba Allah. Tadi kan tidak ada artinya. Kita balikan ke Wahyu 5 nomor 6 ya. Kita balikan ke Wahyu 5 nomor 6. Silakan dulu dibaca lagi. Biar tidak blunder, ya. Baca lagi Wahyu 5 nomor 6. Ntar saya buka ya. Iya. Kecil banget ternyata. Oke.
Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba, seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Nah, pertanyaan saya, itu anak merujuk kepada pengikut, domba merujuk kepada Yesus, apakah masih sama statementnya? Sama, Kak. Karena apa? Kan gini, setiap ayat berarti, itu berarti begini, sebentar dulu, dulu. Tapi yang mau memperjelaskan kan kamu udah jawab, salah kamu bilang statementnya deh. Sekarang ini sebelum anak domba itu ada tulisan seekor, bukan? Iya, seekor. Kenapa dengan seekor, Pak? Itu anak itu merujuk kepada pengikut. Apakah pengikutnya manusia apa pengikutnya binatang? Loh, tadi kan udah saya jelaskan di atas, Kak. Di sini tidak ada dikatakan binatang. Ini adalah umpama. Kenapa, Kak? Itu kata seekor, Dek. Bukan memaksakan saya, Dek. Makanya saya minta, makanya inilah yang kalian selalu mengatakan menghujat, menista, menghujat. Sementara konteksnya kalian sendiri mungkin gak paham. Tunggu dulu, Tika. Tunggu. Seekor, aduh, sabarlah dulu. Sebentar. Ini poin dari seekor. Tunggu. Aduh. Sebentar dulu, Tika. Kata poin dari seekor itu merujuk kepada binatang apa kepada manusia? Itu saja pertanyaan saya. Apakah manusia dikatakan satu? Tunggu dulu, tunggu, biar paham dulu Tika. Tika yang harus paham. Pak Tika yang nggak paham dengan Bibelnya. Kenapa? Ya karena kamu nggak bisa membedakan seekor dengan seorang. Gitu loh. Kamu mengatakan anak itu adalah pengikut, domba itu adalah Yesus. Itu sebuah perumpamaan. Saya terima. Berarti kalian itu merujuk kepada pengikut-pengikut Yesus, diumpamakan menjadi anak domba. Tapi di situ tertulis seekor. Makanya saya tanya, ini seekor merujuk kepada manusia apa kepada binatang? Karena tidak pernah dikatakan, hei, berapa yang dikumpul di depan itu semua murid-muridku? Itu ada 5 ekor. Nggak mungkin dong, Tika. Udah dibilang 5 orang. Gitu loh. Nah, sekarang pertanyaan saya, seekor anak domba seperti telah disembelih. Nah, anak itu merujuk kepada pengikut, domba itu merujuk kepada Yesus. Ini adalah perumpamaan kepada pengikut-pengikut Yesus. Sementara kata pengikut itu merujuk kepada beberapa orang atau jumlahnya lebih dari 2 atau 3 karena pengikut. Nah, pertanyaan saya, ini disebutkan di situ seekor, berarti 1 orang. Pertanyaan saya, siapa yang 1 orang saja yang mengikuti Yesus? Ini kan perumpamaan nih. Gimana dibuat mengikuti Yesus? Ini aku baca dari awal lagi. Tunggu dulu, sebentar. Kamu mengatakan tadi anak itu pengikut, sementara domba adalah Yesus. Loh, bukan begitu tadi kau bilang, Dek? Benar, Kak, benar. Salahnya di mana? Sekarang di situ tertulis apa? Seekor, berarti pengikut Yesus cuma 1. Kakak dengar aku jelasin. Kakak belum, silakan. Ya, silakan, Dek. Silakan. Kesempatan orang, iya. Kakak mute dulu. Iya. Ya, Kak. Kakak tanduk. Silakan. Ya. Kasih kesempatan untuk menjelaskan, ya. Ini di Wahyu 5 ayat 6. Tadi saya katakan kan, Kak, yang saya mau jelaskan pun Kakak nggak kasih izin. Di firman Tuhan banyak penjelasan dibuat Tuhan melalui perumpamaan. Hanya orang-orang yang memiliki akal, memiliki hati yang kudus, punya Roh Kudus yang dapat memahami perumpamaan tersebut. Nah, sama seperti di Wahyu 5 ayat 6. Kakak tanyakan seekor. Ini kan, Kak, seekor ini kan adalah tulisan. Kita kalau kakak lah menyebut, ya, kalau kakak mau memesan kambing atau sapi, kakak nyebutnya apa? Sebiji, seorang, seekor kan, Kak? Nah, sama seperti tulisan ini, karena hanya 1 yang dimaksud domba Allah adalah Tuhan Yesus. Dia satu-satunya, makanya dia umpamakan domba itu adalah Tuhan,
namanya binatang domba. Ya disebut seekor karena dia satu-satunya. Di situ itu anak domba Allah itu ya Tuhan Yesus. Loh, tadi kamu mengatakan anak itu adalah pengikut, domba itu adalah Yesus. Berarti anak domba itu adalah pengikut Yesus. Gimana sih kamu, Tika? Saya rasa banyak saksinya di sini mendengarkan. Anak itu merujuk kepada siapa, Tika? Kepada pengikut kah? Domba merujuk kepada siapa? Kepada Yesus kah? Oke, makanya saya larikan ke dalam Yohanes 1 nomor 29. Di situ dikatakan anak domba Allah. Nah, kita balik, kamu nggak terima, tetap itu adalah pengikut Yesus. Pertanyaan saya di dalam Wahyu nomor 5 Wahyu 5 nomor 6. Sekarang kau bilangkan anak domba itu merujuk kepada Yesus lagi, bukan kepada pengikut Yesus. Nah, di situ sebelum ada tertulis anak domba, ada tertulis seekor. Nah, apakah seekor anak domba yang dikiaskan adalah Yesus? Yesus dihitung seekor atau seorang? Di ayat itu Kak, yang dimaksud itu kan anak domba Allah. Artinya Tuhan Yesus itu bukan anak domba saja deh. Wahyu 5 nomor 6. Di situ kan tertuliskan seekor anak domba seperti telah disembeli. Nah, anak domba ini merujuk kepada Yesus. Barulah terakhir kau bilang merujuk kepada Yesus. Nah, pertanyaan saya, kepada Yesus ini seekor apa seorang? Kan tadi aku udah jelasin Kak, gini, setiap ayat itu tidak bisa diartikan hanya sepenggal. Oke, saya terima. Anak domba merujuk kepada Yesus itu perumpamaan. Sebentar, anak domba itu merujuk kepada Yesus itu perumpamaan ataupun kiasan, betul? Ya. Betul kan? Perumpamaan, ya. Apakah mungkin manusia yang dituhankan, yang sangat mulia, kalian umpamakan kepada binatang? Kenapa tidak mungkin? Kami punya alasan. Berarti sebenarnya oke ya, di bawah udah jelas ya. Itu bagian situ ya, udah direkam ya. Perumpamaan. Tolong direkam. Si Tika mengatakan mungkin saja untuk mengumpamakan orang yang mulia yang dijadikan Tuhan sebagai binatang. Mungkin saja. Jadi ketika kalian berkoar mengatakan saya menista, mengatakan Tuhan kalian binatang, siapakah yang mengatakan Tuhan kalian binatang? Loh, kami tidak menyatakan, Kak. Kami menyatakan umpama. Loh, itu koar kalian semalam sampai kalian buat VT, kalian mau sudah sampai siapa tuh Marlina Nenggolan mau melaporkan Nora telah mengatakan Tuhan kami binatang. Nah, sekarang ini terbukti. Barusan kamu mengatakan, saya bertanya, apakah mungkin orang yang mulia yang kalian katakan sebagai Tuhan, yang kalian nyatakan sebagai Tuhan, itu kalian umpamakan, kalian kiaskan sebagai binatang? Anda sendiri yang mengatakan kenapa tidak mungkin? Berarti bukan saya yang mengatakan Tuhan kalian binatang, tetapi kalian sendiri yang memungkinkan untuk mengatakan atau mengkiaskan, mengumpamakan Yesus sebagai binatang. Selesai dari saya itu, lanjutkan sama dia itu. Izinkan saya menjelaskan apa sebabnya Tuhan itu mengumpamakan dia dari binatang. Sebut aja memang binatang domba. Izinkan. Lanjut itu. Iya. Lanjut itu. Saya boleh Pak Riban? Ya, silakan Ito, silakan. Domba, ya, kan, domba itu disimak ya. Gimana? Biar didengar, domba diumpamakan kepada Allah dalam Alkitab karena tunggu dulu kok berubah lagi. Tadi kok bilang kami kok Nora Yesus, kok jadi Allah? Cuman itu ini. Loh, Allah itu ya Yesus, kan Allah Tritunggal. Dulu lah, kita sesuai original dulu. Oh yaudah. Di situ kan di Wahyu 5 nomor 6 itu kan tidak ada kata Allahnya loh itu. Gini toh, dasarnya kan harus tahu dulu dong. Gini, bagi kami itu tadi yang saya bilang, kepercayaan kita masing-masing pasti kita akan menyatakannya. Kita kan di sini hanya untuk mendengar. Kalau kalian mau mendengar, terima kasih. Kalau tidak kan ya tidak masalah. Enggak, masalahnya gini loh itu masalahnya gini ya.
Sesuatu yang telah tertulis di Wahyu 5 nomor 6 itu jangan ditambah-tambahin. Udah saya bilang Yesus. Aku bilang Yesus. Iya, berarti domba diumpamakan kepada Yesus. Itu iya. sedikit lagi nih Tok. Siapa itu ngomong. Itu yang ngomong. Sedikit lagi nih Tok, biar dapat poinnya. Berarti yang diumpamakan dengan anak domba atau dengan kata seekor domba itu adalah yang tertulis dalam Wahyu 5 nomor 6 yang diumpamakan ya yang diumpamakan seekor anak domba yang tertulis dalam Wahyu 5 nomor 6 adalah siapa itu? Adalah siapa? Tuhan Yesus dan Allah. Nah, selesai teman-teman ya. Selesai teman-teman. Jadi jangan lagi teman-teman framing, lapor itu Nora, dia menpuja. Enggak. Tapi dulu dong aku jelasin. Ini dia beriman Kristen, dia sendiri sudah membenarkan. Di Iya, dengar dulu yang aku jelasin ya. seekor anak domba di situ adalah siapa tadi itu? Enggak, dengar dulu aku jelaskan Pak Riban. Kasih dulu waktu kesempatan, kan tadi aku udah izin. Hanya karena aku sebut Allah, Pak Riban nggak terima. Aku bilang oke, aku ganti. Kenapa aku bilang Allah? Aku punya sebab. Allah, Tuhan Yesus dan Roh Kudus itu bagi kami sama. Tapi kalau kalian tidak terima saya sebut Allah, aku ubah kembali. Kasih lagi aku waktu. Nah, aku baca. Aku sebut domba diumpamakan kepada Yesus dalam Alkitab dan Wahyu 5 ayat 6 karena beberapa alasan. Satu, ya, Yesus kami itu rendah hati ya Pak Riban. Domba berharga. Di zaman Yesus, domba merupakan harta yang paling bernilai karena bisa menghasilkan daging, susu, wol, dan keturunan. Tuhan memakai perumpamaan domba untuk menunjukkan bahwa manusia berharga dan tidak ternilai. Itu satu. Kedua, domba itu adalah binatang yang lemah dan bergantung pada gembalanya. Sudah? Kenapa dikatakan anak domba? Tuhan Yesus adalah utusan Allah. Anak domba melalui Yesus, kami adalah anak yang bergantung kepada Yesus. Kami mengikuti ajarannya. Domba dianggap sebagai binatang yang lemah dan bergantung penuh kepada gembalanya. Perumpamaan ini menunjukkan bahwa manusia tidak memiliki arah jika tidak berjalan bersama Yesus, sang gembala yang baik. Sudah? Domba suka hidup bergerombolan. Ya, domba suka hidup bergerombolan sehingga mudah untuk menggembalakannya. Artinya apa? Kita bisa digembalakan oleh siapa saja. Nah, tapi domba yang beramai-ramai bergombolan kayak kita nih di Komal nih bergerombolan kan, Riban rame-rame. Tapi aku nggak mau bilang domba itu ya, nggak mau bilang domba. Terserah, ya kan kita nggak. Itu aku nggak mau dibilang domba itu ya. Nanti bilang tersangkul aku nggak ya, kamu itu ya. Aku nggak ikut. Kalau Bang Faruk ikut silakan. Ya, oke itu hak masing-masing. Kita punya hak asasi masing-masing ya kan. Memilih agama juga kita masing-masing. Perumpamaan ini menunjukkan bahwa kawanan domba Yesus mampu hidup dalam persekutuan dan mendengarkan perintah gembala yang baik. Tuh, itu bagi kami yang mengikuti Yesus dan meyakini umpama kami adalah anak domba yang mengikuti gembala kami. Gitu. Ya, sudah itu. Yesus disebut belum? Bentar, aku puaskan aku selesaikan dulu ya. Yesus disebut anak domba Allah. Yesus disebut anak domba Allah karena ia menyerahkan dirinya untuk mati sebagai korban untuk seluruh umat manusia. Itulah dia, Yesus kami yang tidak punya salah, diolok-olok hingga sampai ke salib hanya untuk menebus kami, domba-dombanya yang punya salah, menebus dosa-dosa kami. Dan yang terakhir yaitu hamba yang menderita digambarkan sebagai domba. Tuh, hamba sekali lagi ya toh, Pak Riban. Hamba yang menderita digambarkan sebagai domba. Dalam kitab Yesaya, hamba yang menderita digambarkan sebagai seekor domba, merujuk kepada ketaatan Yesus kepada Bapaknya. Nah, itu tadi yang aku singgung. Tapi kalian tidak menerima, saya jelaskan. Kami adalah Tritunggal, Pak Riban. Bapa di perjanjian lama, dia kalau hanya untuk mengucap, sama seperti kita, kayak saya nih, kalau saya ucap-ucap saja, mana mungkin kalian, maaf ya, yang bukan Kristen mempercayai ucapan saya. Agar gimana supaya manusia
mudah untuk mengerti, mudah untuk mengikuti, dan mengikuti teladannya. Bapa mengutus, kita kan manusia nih. Kalau kita belajar dari binatang, tentu kita tidak dapat memahami. Bapa mengutus anaknya melalui Yesus yang serupa dengan gambar manusia. Nah, kalau kita sesama belajar nih, sedangkan kita sesama manusia, Pak Riban, di dalam komal yang beramai-ramai begini, apa yang saya ucap aja belum tentu kalian bisa terima. Apa yang kalian ucap belum tentu bisa diterima orang lain. Sama halnya seperti itu, Bapa mengutus Yesus. Nah, di saat dia seperti manusia, kita manusia sangat mudah untuk mengikuti atau mencontoh teladan-teladan yang dia perbuat. Kembali, siapa yang mau mengikut? Ya siapa yang mempercayai. Bagi yang tidak mempercayai, nggak apa-apa, nggak ada dipaksa dia. Sedangkan dia mau disalibkan, padahal dia tidak punya salah. Begitu, ya. Untuk penjelasan, tadi saya naik hanya untuk penjelasan itu karena dari kemarin bolak-balik domba. Sementara jelas ayat-ayat di Alkitab itu, tapi bagi orang yang tidak punya hikmat dari Roh Kudus, itu tidak mampu untuk mengartikan segala perumpamaan yang ada di Alkitab. Kalau kita petik hanya satu kata, karena disebut di situ anak domba, nah, oh jelas itu memang benar kalau hanya sepenggal. Tetapi kalau diimani dengan hati yang kudus, ya akan dapat menerima. Bagi yang mau menerima, gitu. Dan ajaran kami, Pak Riban, saya bukan mau melawan di sini. Apapun yang katakan kami, ya kan Tuhan kami aja disalibkan. Tuhan kami tidak melawan. Bukan berarti dia tidak bisa melawan atau menghancurkan segalanya. Tapi kami diajarkan untuk memaafkan, membalaskan. Ya, mana dia? Mana itu tadi? Masih. Oke. Itu Tika. Oke, skip. Yang skip dulu ya, saya nanya dulu. Penny Lubis agamanya apa? Penny Lubis, buka mute-nya. Udah sampai mana tadi, Bang? Udah sampai modom sampai incet itu. Modom mau. Udah tidur, udah ngorok ya. Penny Lubis, agamanya apa, Penny? Kristen. Oke. Sebentar. Bang Naga, bentar. Aku karena mau mandi. Itu tadi yang sempat direkam tuh. Sempat. Ini masih kurekam nih. Ya, oke. Ya, minta tolong nanti ya, di apa kan ya? Di buat video atau ya? Ya, nanti taruh di YouTube. Oke. Biar mereka tahu siapa yang menista Tuhannya. Lanjut. Ya. Itu Nora, sebelum turun, ini siaran langsung di Baluap TV ya. Di Baluap TV. Di sini. Oh, siap. Jangan marah. Maju Gultom, agamanya apa? Halo. Ini Gultom ini. Purba. Maju Purba, agamanya apa? Amang 3 kali ku panggil TikTok ini marah ya. Oke. Udah kasih dia. Assalamualaikum Bang Ben. Waalaikumsalam. Dengan Penny Bang Ben. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, oke. Penny. Lanjut. Jadi mohon maaf ya, untuk konten lain kita belum naik biar Komal ini ini tidak itu Nora masih nyimak dia. Itu Nora. Udah rungkat kayaknya. Mandi dulu katanya. Itu Nora. Oh, mandi dulu dia. Enggak, aku gawat ini. Tadi istriku WA dibilangnya titip salam sama itu Nora katanya. Enggak dengar pula dia, enggak dikasih pulang aku nih. Ya sabar dulu. Orang kita sampaikan itu nanti marah sampaikan. istriku, nanti aku disampaikan istriku nanti marah yang baru si otak nanti. Udah diam aja Bang Faru. Diam aja, baru si otak sampingku. Itu Femi, silakan itu Femi. Ya. Oke. Baik, tadi saya sudah menyimak dari penjelasan Kak Tika pun saya rasa sudah cukup baik gitu ya. Jadi seperti yang judul ini, diskusi soal kasih yuk gitu kan. Nah, di sini saya melihat bahwa diskusi judulnya ya, artinya apa?
dari setiap pemahaman kita kan berbeda-beda, begitu ya. Jadi tidak mesti kita memaksakan, oh harus seperti ini, harus seperti itu ya. Jadi agamamu, agamamu, agamaku, dan pemahamannya berbeda. Nah, tadi kalau Katika menjelaskan itu sudah bagus, namun mungkin kurang di apanya, di ayatnya ya, dalilnya kurang. Nah, tapi itu cukup terang benderang dia menjelaskannya bahwa anak domba itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, di situ dikatakan ayat yang ke-6 dikatakan bahwa Kristus yang menampakkan diri sebagai anak domba menyandang tanda-tanda bahwa ia telah disembelih atau melambangkan penyerahan dirinya di kayu salib. Itu bunyi ayatnya itu. So, dengar dulu ya. Aduh. Itu kita ini diskusi toh, maksudnya gini, ada etika. Iya, maksudnya gini loh Itoku, kalau Ito bawa ayat Wahyu 5 nomor 6 dibaca dulu Ito sesuai dengan apa yang tertulis di situ. Ya iya kan, makanya ini bukan kayak gitu Ito, kami hafal ayat itu. Saya tadi sudah dengan jelas dibaca Katika, makanya host jangan tidur lah. Enggak, makanya dibaca dulu ayatnya, baru Ito menjabarkan. Bahaya Ito dibawa banyak kali Bang Jago, nanti dibilang aku menghujat. Dibaca dulu, baca dulu. Iya betul. Nah begini loh itu, makanya etika diskusi ada ya. Kalau saya berbicara, yang lain mendengarkan, begitu ya. Nanti kalau itu berbicara, saya mendengarkan, begitu ya. Nah oke. Saya akan baca di Wahyu 5 ayat ke-6 dikatakan di sana bahwa maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah 7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Nah, di sini akan dengan gamblang semua di tanduk anak domba saya jelaskan ya. Oke, biar lebih paham. Nah, artinya gini, pemahaman kita berbeda-beda dan sumbernya juga berbeda-beda ya Itoku. Jadi, diskusi kita ini sehat gitu. Saya juga oten loh. Jadi setiap orang yang masuk ke oten saya itu, saya tetap judulnya diskusi, tetap menyampaikan pendapat dengan baik juga. Oke? Nah, saya akan mulaikan. Kristus yang menampakkan diri sebagai anak domba, yaitu menyandang status bahwa ia adalah seekor domba yang disembelih dan melambangkan penyerahan dirinya di kayu salib. Nah, penyerahan diri ini di kayu salib berarti untuk menebus dosa seluruh umat manusia supaya beroleh keselamatan. Nah, ia merujuk kepada wewenang anak domba, yaitu Allah yang penuh dengan kuasa. Ya, ia menunjukkan bahwa ia mempunyai kuasa, wewenang dan kemenangan Kristus atas kayu salib, ya begitu. Nah, itu boleh kita baca nanti di Wahyu 5 ayat 9 sampai ke 14. Tangkap ya Itoku ya, tangkap. Nah, boleh itu baca Wahyu 5 ayat 14. Nah, nanti Ito bilang saya salah dalil lagi. Saya akan baca di sini bahwa dan keempat tanduk itu berkata amin, dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Nah, merujuk kepada di Wahyu 5 ayat ke-6 ini dikatakan bahwa anak domba itu bukan kepada dia seekor. Nah, tadi yang dikatakan kakak Nora itu melambangkan secara harafiah ya, artinya secara manusia gitu, yang kita pola pikir kita secara bahwa itu binatang gitu. Nah, di sini penafsirannya bahwa anak domba itu adalah merujuk kepada Yesus Kristus. Yang siapa yang tafsir itu kak? Kakak nih ngaco aja kakak. Oh, nggak boleh, itu rahasia. Nanti coba itu baca. Yang tafsir siapa? Kok rahasia? Yang tafsir siapa itu? Dengar, saya mau bukakan satu rahasia kepada itu. Buka korkondansi. Nah, tafsiran korkondansi itu tidak semua orang yang tahu itu. Korkondansi, buka dulu di ininya. Korkondansi dari siapa, Ibu? Nah, dari siapa tuh korkondansi dari siapa? Dengar dulu Bang, kita ini etika ya, ini diserahkan pembicaraan ke saya. Selama tadi saya mendengar, saya tidak berpendapat, saya tidak menyela atau apa. Dengarkan saya dulu, nanti saya minta pendapatnya ya. Oke? Pening aku dengar Ibu ngomong, pening aku Bu. Memang harus perempuan itu, nggak bisa harus perempuan.
Makanya itu orang tuh kemana itu orang kemana? Aku rencana tadi mau mandi, tapi karena baru siap aku nyupir ya kan semuanya, barulah ya. Kak Femi, jangan terlalu panjang Kak Femi. Inti dari itu apakah perumpamaan atau tidak, itu yang mau saya tahu. Nah, Silakan dibuka. Perumpamaan atau tidak? Oh ya, itu istriku titip salam itu nonton deh itu. Tadi di WA-nya aku bilang sama itu Nora titip salam katanya. Wih, Masya Allah. Sabar ya toh yang bagian itu ya. Sebentar, nanti malam, mudah-mudahan entah besok paling lambat. Saya besok mau pergi ke apa itu? Ke Bandung. Hah? Iya, masuk dana saya ini saya ke Bandung besok, ke Bandung. Mau ngapain? Siap. Tapi Dio, kok supir aku enggak? Tapi mau apa? Kita bisnis. Oh, mantap, Masya Allah. Lari ke Bandung. Awak berbisnis lari ke Bandung. Kemarin saya dari Jogja. Mudah-mudahan ini rencana mau ajak anak-anak ke Bali. Masya Allah. Kami mau mandi di Kutel. Ya, Masya gitu dong. Tangkap Nora. Tangkap saya di Bali ya. Saya nanti apa? Apa? Mana Femi nih? Femi? Atau? Enggak takutnya dia masih ngomong itu. Itu Femi. Siapa yang mau tangkap Kak Nora siapa di Jakarta? Yang mau tangkap Kak Nora siapa? Sekarang ya tangkap Kak Nora sini. Polda Sumut kan per mereka. Kita kasuskan juga si Boro Aritonang itu. Si siapa tuh namanya? Marlina Nenggolan. Dia apa di Polda Sumut? Gak apa-apa lah. Intinya harus siap mempertanggungjawabkan perbuatan ya Eda. Loh, si Tika sendiri yang ngomong katanya diumpamakan ke binatang. Cuma nanya, ini kok terbalik si Tika ini, itu yang intinya. Intinya harus siap mempertanggungjawabkan perbuatan ya Eda. Perbuatan apa? Kamu mengumpamakan Tuhan dengan binatang. Kok Eda Nora, mohon maaf ya Eda Nora. Kok bilang kepanasan semua? Enggak Eda Nora. Tidak ada yang kepanasan. Iya, silakan. Jangan dipanggil cocok dipanggil saya Eda. Iya. Jadi masalahnya gini loh, akun Bang Faruk ini kan sudah terkenal di apa ini untuk diskusi. Jadi jangan kita agak-agak seliweran sedikit ya. Artinya kalau teman berpendapat baru kita tanggapi gitu ya. Gitu loh Kak. Jadi tadi saya tunggu dulu Edaku sebentar. Tadi kan Tika yang naik. Saya kan tadi tanya, berarti orang yang mulia kalian umpamakan ke binatang, kalian kiaskan umpamakan ke binatang. Ya kenapa tidak? Kan omongan si Tika tadi. Terus salah saya di mana? Katakan. Salah saya apa? Hah? Enggak loh Kak, gini loh. Iya, tunggu dulu Femi, sebentar Edaku. Oke. Iya, sebentar Edaku. Iya, Edaku sebentar sayangku. Iya, jadi kan begini, yang siapa tuh namanya? Mereka kan mau melaporkan saya karena mengatakan Tuhan itu binatang. Loh, barusan tadi nanti kirim videonya ya, itu sebagai persimpanan nanti ku kasih sama Bang Muhammad. Bang siapa? Bang Saiful, bahwa sebenarnya yang mengkiaskan, yang mengatakan mengumpamakan Yesus sebagai binatang itu siapa tadi? Jelas Siti Tika. Terus kalau mereka mengatakan kenapa kau membaca kitab suci kami? Makanya dari Kak Femi tadi mengatakan bahwa room Ito Faruk adalah room diskusi lintas iman. Jadi kalau ada yang namanya diskusi, ada lawan diskusinya, itu tidak masuk ke delik hukum. Saya tidak takut, tetapi kenapa saya katakan ini? Biar kalian pintar soal hukum, jangan botol gitu. Lanjut aku. Jadi Kak Nora inilah ya berarti ahli hukum lah ya kira-kiranya. Bukan begitu dek. Gini loh dek. Dikasih tahu ilmu kok ngekek. Apakah orang yang pintar masak harus kursus masak? Tidak kan dek?
Iya. Tidak kan? Nah, apakah orang yang gini loh, apakah ketika saya belajar dari orang-orang yang memang mengerti hukum, apakah berarti saya harus juga belajar hukum atau kuliah di bagian hukum? Tidak juga, Dek. Jadi begini, Dek, kita yang berdiskusi gini, yang berdebat begini, ini sebenarnya taruhannya ini besar, Dek. Ini paling sensitif yang namanya keyakinan. Nah, jadi saudara-saudara kami yang sudah memang bagian-bagian hukum, advokat-advokat kan, itu sudah mengasih tahukan kepada kami mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang masuk delik hukum, mana yang tidak masuk. Contoh, kalau saya katakan begini, Eda, Yesus ibunya pelacur ya, saya pasti kena delik hukum. Ya kan? Dari mana datanya Nora? Saya tidak bisa tunjukkan. Nah, kalau saya katakan, apakah Yesus itu dilahirkan oleh Bunda Maria keluar dari lubang selangkangan? Apakah itu menista? Tentu tidak. Karena secara umum atau secara kitab kalian tidak dijelaskan Yesus dilahirkan dari mana. Apakah operasi? Apakah maaf kata dimuntahkan? Tidak. Betul tidak? Iya. Nah, itu maksud saya gitu. Silakan Eda. Iya, betul. Makanya saya bilang dari awal Kak Nora, saya kan bilang ahli. Seperti yang kakak bilang ini bukan berarti harus sekolah kan? Iya. Semua orang yang ahli itu belum tentu sekolah loh. Makanya dibilang saya ahli dalam otodidak gitu loh Kak. Nah itu loh. Jadi aku bukan menginikan kakak ya. Artinya dari tadi pun sudah aku dengar. Sebelum dari Kak Tika pun sudah ada yang berdebat dengan kakak dengan secara barbar, bisa lah ya aku bilang ya, karena sudah tidak menunjukkan diskusi lagi namanya, gitu kan. Nah kebetulan saya ini pun oten dan banyak orang juga yang datang ke room saya itu untuk berdiskusi sehat gitu loh Kak ya. Nah jikalau peraturannya saya lagi berbicara, tolong yang lain di mute, nanti ditanggapi silahkan. Saya kira begitulah ya, karena kita udah sama-sama dewasa, oke? Nah perlu lagi saya jelaskan itu Paru? Gak usah katanya. Udah cukup itu lama kali toh. Kak Nora loh, kalian kan masih kirim-kirim salam segala macam, maka dipotong loh. Gak enak yang sambung-sambung kan. Nah, aku baca lagi ya. Mau jelaskan lagi. Iya boleh, kan tergantung hostnya lah. Jadi jelaskan lah. Sabar-sabar ya. Jadi mau sabar-sabar lah ya. Gitu loh. Masalah gini, kalau yang panas jangan dikasih panas lagi, kasih yang lemah lembut gitu, oke? Untuk jelaskan itu. Oke. Jangan tegang kali wah. Nah, oke. Anak domba merupakan simbol yang paling menonjol dalam kitab Wahyu. Kenapa dikatakan dia sebagai perumpamaan anak domba? Karena anak domba inilah yang disembelih untuk menebus dosa manusia. Maka dikatakanlah seperti yang kata Kak Tika tadi, kenapa mesti anak domba? Kan begitu, udah banyak tadi ceritakan kakak. Nah, buka nanti dalilnya di saya buka dulu ya, Wahyu 5 ayat 6 sampai 7, Wahyu 15 ayat 3, Wahyu 17 ayat 14. Itu aku baca banyak kali lah ini Bang. Nah kebetulannya tadi makanya kakak ini kan. Nah oke. Aku baca lagi bahwa dikatakan bahwa di situ ada berupa gelar anak domba tampil di sini sebagai wahyu yang dipakai oleh Allah Bapa ya, artinya Tritunggal ini. Tritunggal ini pun saya akan ini sedikit ya, jelaskan sedikit. Tritunggal ini adalah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Sebenarnya dia satu, hanya mempunyai tujuan yang berbeda namun tetap satu. Oke. Itu ditulis di dalam Wahyu 4 ayat 1 sampai 16 sampai 21. Boleh dibaca di situ. Nah, anak domba juga dikatakan bergelar sebagai Mesias, Mesias penebus. Wahyu 5 ayat yang kelima. Nah, di situ dikatakan bahwa Tuhan dipakai atau anak domba itu disembelih sebagai keselamatan bagi umat manusia. Boleh dibaca di Yohanes 1 ayat yang ke-29. Nah, makanya banyak kali nih Bang. Mau aku jelaskan semua?
Halo, Shalom. Assalamualaikum. Boleh saya ngomong? Halo. Boleh saya ngomong? Nah, oke. Poinnya apalah? Apa poinnya? Gini. Itu. Gini loh, tunggu. Saya belum selesai Kak. Nanti saya. Halo. Iya, sebentar Kak Mita Silalahi, sebentar ya. Nah, tadi sebenarnya udah jelas bahwa anak domba itu adalah perumpamaan tentang Tuhan Yesus. Sebenarnya itu aja sih intinya kan. Itu poinnya. Nah itu kan gini loh. Demi Lubis, nggak perlu panjang. Host, tolong saya mau ngomong. Saya cuma mau ngomong kembali doang. Aduh, itu Femi Lubis. Apa itu? Iya. Apa itu ku? Jembak dulu si Mita, jembak kan dulu. Itu kan gini. Dijembak kan. Kasihlah kesempatan untuk berbicara juga nggak apa-apa. Mulai tadi Kak Femi lu di sini kan udah ngomong, kan terus ngegas apa segala nggak perlu kita jelaskan di sini apa-apa Kak. Sonari Songoron, tahu bahasa Batak nggak? Tahu aku kan. Tahu. Masalahnya gini Pak, itu Perempuan banyak penghuni rumah itu. Kenapa banyak penghuni perempuan? Karakwel ini loh, Karakwel. Halo Karakwel. Sebentar ya, Edan. Iya. Halo Kak Angel. Halo. Ya, selamat sore Kak Angel. Selamat sore. Shalom buat kita semua yang beragama Kristiani. Maaf ya Kak atau semuanya dan host, saya mau tanya di sini. Di sini dibuat sini diskusi soal kasih ya. Jadi di sini saya tadi mau mendengar semuanya tentang ini. Menurut saya hanya perkataan saya menyampaikan kepada kita semua, mau agama apapun itu, tolonglah kita jangan membahas agama lain. Menurut kita agama kita yang paling benar. Sedikit pun mau apapun persoalan. Aduh, berak lah kau sana. Kau jahat kali kau Bang Dio. Lanjut itu. Lu nengok edakku Femi Lubis ini loh, ya kan? Dia orangnya jiwanya fair, itu yang aku suka. Jadi gini loh, jadi saya jujur ya Eda ya, kalau diskusi pun jujur ini, kalau ada saudara seiman saya Islam ketika diskusi dia tidak santun, tidak ada sopan, saya turunkan itu loh, jujur kalau di room saya. Iya Kak. Iya, gitu loh. Kita di sini diskusi gitu loh. Ada juga